Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita akan belajar ini. Fungsi vektor. Vector field kalau di dalam bahasa Inggris ya. Atau kalkulus vektor. Jadi ini kemarin kan kita sudah belajar fungsi ini dari kemarin kita belajar dari kegedean. Bisa dihapus. Bisa dihapus. Nah, kemarin kan kita belajar fungsi dari R1 ke Rm. Yang itu tuh. Yang fungsi parameter ya. Domainnya tunggal T1 single. Kemudian hasilnya range-nya berupa vektor. Kemudian ada juga kita belajar fungsi vektor namanya gitu, fungsi bernilai vektor. Kemudian ada juga kita belajar fungsi skalar. Jadi misalkan nih F ya. F. Kemudian berikutnya kita sudah belajar fungsi skalar di mana domainnya yang berubah vektor tapi hasilnya konstan. Maksudnya skalar gitu. Yang kalau digambar misalkan ruang dimensi misalkan R3 ke R2 misalkan R2 kita bisa menggambarkannya sebagai permukaan. Gitu ya. Kalau domainnya R2 nah hasil fungsinya itu berupa permukaan. Gitu. Atau ketinggian bisa. Kalau R3 ya berarti dia fungsi yang lain agak susah digambarkannya ya. Kalau R3 berarti domainnya X, Y, Z gitu. Menjadi hasilnya skalar. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Khususnya untuk M sama dengan N. Ini yang menarik. Nah, di sini khususnya untuk M sama dengan N. Yang kita sebut sebagai medan vektor. Atau vector field ya kalau di bahasa Inggrisnya. Medan vektor untuk M sama dengan N. Ya misalnya R2 ke R2. Oke, misalnya R2 ke R2 atau R3 ke R3. Ada juga Rn ke Rn tapi itu sudah tidak bisa digambarkan. Oke. Bisa untuk N lebih dari 3 ya. Udah nggak bisa diilustrasikan gambarnya. Tapi kalau R2 ke R2 atau R3 ke R3 itu masih bisa kita gambar fungsinya. Jadi kayak gini misalkan nih. Nah, medan skalar. Medan skalar dan medan vektor. Oh, ini medan skalar maksudnya yang kemarin ya. Jadi ini fungsi yang baru saja kita selesai pelajari itu, ini yang dari katakanlah ini yang dari Rm ke R. Ini disebut medan skalar. Oke. Kemudian fungsi vektor dengan M sama dengan N sama dengan 3 dinamakan medan vektor ruang. Oke. Kayak gini fungsinya. Kayak gini, nih, kayak gini. Jadi domainnya adalah X, Y, Z, nih. Oh, bentar ya, aku mau ambil mouse-nya dulu. Lupa.
Kalian harusnya udah baca atau nonton di YouTube tuh banyak ya di YouTube tentang vector field. Kalian bisa belajar di situ. Hari gini gitu ya, ilmu ada di tangan. Harusnya saya ini hanya tempat bertanya, kalian sudah belajar sendiri gitu. Ada nggak? Yang kecil? Nggak ada. Yang coklat kali. Ini. Ini. Jadi bentuk fungsinya kayak gini nih. Fx, YZ menjadi hasilnya menjadi vektor M, kalau ini dari R3 ke R3 ya. Ini dari R3 ke R3. Fx, YZ hasilnya menjadi M, I. Nah, M-nya itu X, Y, Z. M-nya itu fungsi skalar yang kayak kemarin aja. Jadi M-nya itu bergantung X, Y, Z juga gitu. Plus N, X, Y, Z, J, plus P, X, Y, Z, K. Okay. Jadi domainnya 3, domainnya vektor 3 dimensi, range-nya juga vektor 3 dimensi. Ini disebut dengan medan vektor di ruang. Kemudian untuk yang 2 dimensi, yang medan vektor di bidang, R2 ke R2, misalkan ini ya. Nah, kayak gini. Fxy sama dengan Mxyi plus Mxyi. Nah, ini biasanya ini untuk menggambar, merepresentasi fungsi seperti ini nih. Fungsi medan vektor. Ya, medan vektor biasanya untuk mengilustrasikan atau merepresentasi aliran, entah itu fluida, aliran angin, cairan, medan magnet, gelombang elektromagnetik, yang kayak gitu-gitu. Atau apapun sebenarnya, apapun yang bergerak. Jadi kan kalau apapun yang bergerak gitu loh. Apapun yang bergerak, kita bisa ilustrasikan dengan fungsi semacam ini. Misalkan kendaraan di jalan. Kendaraan di jalan kan posisi kendaraannya kita bisa representasi X, Y, Z gitu kan, di dalam ruang. Di tanah misalkan, di tanah berarti Z-nya 0, misalkan X, Y, Z, tapi Z-nya 0. Kemudian mobilnya bergerak. Nah, sekarang bagaimana kalau digambar? Saya lebih suka seperti ini. Buku yang ini nih, yang James Watt yang saya kasih ke kalian. Nah, ini. Nah, contoh. Ini contohnya ya. Nah, ini. Nah, kalau digambar, tentunya kita tidak bisa menggambar setiap titik. Nah, kalau misalkan kayak fungsi skalar kan, kita ibaratnya bisa menggambar setiap titik seperti apa ketinggiannya, gitu kan? Sehingga misalkan fungsinya setengah bola. Nah, berapapun X, Y, Z di situ, gambarnya akan melengkung gitu. Berapapun kamu tunjuk X, Y, maka kamu bisa tarik ke atas untuk mendapatkan tingginya. Nah, kalau ini agak susah misalkan. Nah, di sini X, Y, Z, kalau misalkan digambar ini akan malah nggak kelihatan gitu polanya, pola pergerakannya. Nah, kayak gini,
kalau digambar, misalkan fxy sama dengan, kalau di sini pakai P dan Q ya, oke, M dan N, oke, nggak masalah. Untuk satu titik xy, itu ditulis, kalau digambar, seolah-olah dia adalah pangkal dari panahnya. Kan ini bergerak. Kalau vektor itu kan adalah suatu besaran yang punya arah, gitu kan. Nah, hasilnya atau range-nya itu ujung dari panah itu sendiri. Oke. X, Y di sini pangkalnya, kemudian nilainya adalah fxy, panahnya itu sendiri. Oke. Nah, besarnya panah ini tergantung seberapa, ya misalkan, oke, nanti deh. Nanti aja lah. Nah, misalkan di sini, ya besarnya apa ya, berarti misalkan 2x, y menjadi x, y itu sendiri, maka hanya berupa titik kalau dia menjadi dirinya sendiri. Tapi misalkan x, y menjadi 2x, 2y, maka dia akan panjang kalau menjadi 2x, dia akan lurus ke sini berarti ya. Dia geser 2 ke kanan, kemudian geser 2 ke atas. Gitu. Kalau misalkan x, y menjadi 2x, 2y. Dia panahnya akan begini. Nah, kalau begini ini kira-kira geser berapa ini? Ini geser 1 ke kiri, kemudian geser 2 ke atas misalkan. Oke. Berarti ini menjadi min x, 2y. Nah, jadi x, y kalau seperti ini panahnya min x, 2y. Kalau misalkan dia menjadi x, y misalkan 2x, min 2x, 2y berarti dia akan 2 ke kiri, 2 ke atas. Sehingga panahnya ini akan agak lebih panjang. Akan agak lebih condong ke sini dan panjangnya sama ya. Kayak gitu. Akan lebih landai, diagonal gitu ya. Nah, gitu kalau digambarkan. Dan ini jadi kayak menggambarkan misalkan pusaran angin kayak gitu. Untuk 2 dimensi, untuk 3 dimensi sama aja. Oke. X, Y, Z menjadi fx, y, z. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini. Misalkan fxy sama dengan min yi plus xj. Ini kan bisa juga ditulis. Oh, ini saya nggak bisa nulis di sini karena saya pakai PDF yang lain. Misalkan min yi plus xj. Nah, ini kalau digambar akan seperti ini gambarnya. Misalkan ketika x-nya, x, y-nya 1,0. Oke. 1,0. X-nya 1, berarti di sini 1 nih. Y-nya 0, berarti dia akan menjadi 0, Y-nya kan min 0. Min 0 kayak 0 itu sendiri. Maka dia akan menjadi 0,1. Ini vektornya ke arah mana ini? Ya 0,1 berarti dia X-nya tetap, Y-nya geser 1 ke atas. Seperti ini gambarnya. Kemudian untuk untuk x, y-nya min 1,0, hasilnya 0, min 1. Min 1,0 di sini. 0, min 1, y-nya min 1 berarti min ke bawah. Oke. Jadi dia kalau digambarkan akan seperti ini. Dia, nah, ini kalau kamu bayangkan ini seperti blender lah. Kalian blender jus atau apa, dia muter begini. Muter. Oke. Contoh di sini misalkan, ini berapa yang ini? 2,0. 2, ini 2,0 harusnya. Yang mana nih? Kok nggak ada di sini? Atau 3,0 ya? Oh, 3,0 ya. 3,0, sorry. Ini kan 1, 2, 3. 3,0.
3,0 menjadi 0,3. 3,0 menjadi 0,3. X-nya tetap karena X-nya 0. 3 ke atas. Nah, semakin besar X-nya, panjang panahnya semakin besar. Semakin besar X dan Y-nya, panjang panahnya semakin besar. Nah, panjang panah itu disebut juga dengan magnitude biasanya ya. Panjang panahnya semakin besar. Semakin ke sini dia akan semakin panjang begini. Gini. Jadi ibaratnya lingkarannya akan semakin besar. Kemudian kita gambar gini. Gitu ya. Jadi dia kalau digambarkan kayak aliran fluida, mungkin saya nah ini misalnya. Nah, yang 2 dimensi deh. Nah, kita punya gini teman-teman. Ini memang udah agak susah kalau digambarkan, agak susah, tapi kalau pakai teknologi kan sekarang udah banyak ya komputer yang bisa membuat simulasi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kan ibaratnya kayak kalian kayak user lah misalkan gitu ya. Atau pusaran air misalkan. Muter dia. Gitu. Nah, ini adalah vector field. Ini adalah ilustrasi medan vektor R2 ke R2 dengan fungsinya ini tadi. Min YI plus XJ. Gitu ya. Nah, kita balik ke sini. Nah, iya ini, gini kan. Ini kalau banyak gambarnya kan gini dia terus. Ya sama aja, ini cuma bedanya sama ini dengan contoh yang tadi. Bedanya ini kalikan setengah ya, sama aja. Oke. Nah, sekarang saya akan yang kalian bikin agak bingung, saya skip aja gitu ya. Nah, medan vektor ini juga bisa jadi menggambarkannya tadi kan kayak gitu. Panah, jadi domainnya itu pangkalnya. Kalau kita punya panah kan ada pangkal, ada ujung gitu kan. Nah, hasil range-nya itu adalah ujung panahnya. Nah, tapi bisa juga diilustrasikan seperti ini. Ya. Diilustrasikan misalkan dia kita punya ini R2 ke R2 ya. Dia bidang di sini. Dia bidang, kemudian dipetakan oleh F, dia menjadi bidang yang lain. Di mana bidang ini juga menjadi vektor. Juga vektor, yaitu U, V di sini khususnya. Oke. Jadi X, Y, nah di sini U, V, harusnya M, N harusnya ya. Di sini harusnya M, tapi it's okay lah. Tapi it's okay lah ya. Ini kalau mau sih sebenarnya U, X, Y, I plus U. Kalau mau disesuaikan dengan gambar, maksudnya. Jadi ini harusnya, ini adalah U, X, Y plus I plus V, X, Y, Y. Di mana U ini ya fungsi skalar yang kita sudah belajar, di fungsi skalar yang bergantung pada X, Y. Gitu ya. Nah, tapi hasil dari F yang fungsi vektor ini, hasilnya dua fungsi skalar ini, vektor ini. Oke. Jadi nilainya di sini misalkan dia vektor tertentu, misalkan yang tadi misalkan min Y, X untuk 1,0 kan dia menjadi 0,1 kayak gitu. Nah, 0,1 itu bidangnya di sini. Nah, berarti kalau ini misalkan yang tadi ya, yang tadi 0,1 dia menjadi 1,0 misalkan begini. Nah, ini hasilnya begini gitu loh. Jadi dari sebuah bidang menjadi bidang yang lain gitu. Oke. Atau seperti tadi gerakan fluida kayak tadi. Nah, ini contohnya. Ini yang tentukan peta
daerah D, ini kan tadi yang ini tadi kan contoh yang mana dah tadi? Nah, yang ini kan tadi yang contoh yang medan vektor ya, yang kita merepresentasikannya menjadi medan vektor fungsinya. Nah, sekarang yang misalkan menjadi bidang. Nah, ini contohnya. Contohnya ini, misalkan D sama dengan X, Y, di mana X-nya antara 0, 1, okay. Dan Y antara min X sampai X. Jadi kalau digambar kita gambar dulu misalkan min X kan gambarnya begini. Ini ya, yang gambar merah hati ini ya, ini min X kalau dilanjutkan set. Tapi kan X-nya kan antara 0 dan 1, berarti potong. Ini kan kalau min X bisa lanjut terus ke atas sini. Oke. Kemudian gambar X adalah ini. Oke. Tapi kan X-nya antara 0 1, berarti stop dari sini saja. Oke. Nah, oleh pemetaan UV sama dengan FXY. Nah, jadi ini dipetakan oleh F menjadi UV. Jadi ini U-nya, ini V-nya. Oke. Nah, di sini. Nah, seperti apa hasilnya? Hasil pemetaan ini untuk menjadi bidang yang lain gitu ya. Nah, untuk medan vektor F pada soal, U-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat, dan V-nya adalah 2XY. Kemudian garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini tadi ya. Ini. Di mana X-nya adalah 0,1 oleh F. Maka U-nya menjadi, perhatikan nih. Kalau Y sama dengan X, maka U-nya akan menjadi X kuadrat substitusi ya. Kan Y sama dengan X. Maka U-nya akan menjadi X kuadrat min Y kuadrat untuk garis ini ya. Maka dia menjadi 0. Di mana itu? Set. Jadi U-nya adalah vektor 0. Oke. Kemudian V-nya sama dengan 2X kuadrat. Kenapa V-nya antara 0, 2? Kan karena X-nya antara 0, 1. X-nya antara 0, 1. Jadi paling rendahnya V itu adalah 0. Paling tingginya kan masukkan 1, 2. Jadi V-nya adalah antara 0, 2. Jadi peta G adalah peta G bintang adalah U sama dengan 0, kemudian V antara 0 sampai 2. Jadi kan U-nya ke sini, U-nya U-nya kan bergerak ke kanan ya. Saya kanan kiri itu suka bingung. Ke kanan. Karena U-nya 0 berarti dia tetap di sini set ibaratnya. Dan V-nya kan ke atas. Nah, V-nya antara 0 sampai 2. Jadi 0 sampai 2. Set. Nah, inilah peta dari garis G. Oke. Kemudian peta garis H. Peta garis H yang ini berarti ya. Oh, D-nya adalah kurang, ini berarti kurang H sama dengan 1 di sini. Oh, no. Enggak ya. Karena kan X-nya antara 0, 1. Berarti memang stop di sini. Ya, memang stop sini. Jadi kita punya garis H. Karena memang X-nya kan antara 0, 1. Jadi dari sini ke sini kita stop di sini, maka kita bikin garis. Nah, sekarang garis H, kan X sama ini kan garis X sama dengan 1 nih. Ujung interval ini ya. Nah, kalau kita substitusi ke U, maka menjadi U sama dengan 1 min Y kuadrat. 1 just moment. Sorry.
ketika H sama dengan 1 kan Y-nya kan antara min di sini nih. Sorry. Kan Y-nya tadi antara min 1 dan 1. Oke. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya juga maksimal 1 gitu kan. Makanya di sini 0. Oke, ini kan ujung kanan X. Maka ujung kanannya di sini Y-nya berarti 1. Ujung kanan Y juga 1 gitu kan. Berarti di sini 1 min 1 nih harusnya. Oke. Ini 1 min 1, maka sama dengan 0 untuk U-nya ya. Ini 1 min 1. Oke. Dan V-nya adalah 2XY. Ketika X-nya 1, Y-nya juga 1, maka ketika X-nya 1 berarti ini 2Y. Just moment. Kaitannya. Sorry teman-teman. Ini kenapa 0? Oke, kita ini bukan 0 nih harusnya nih ya. Ini harusnya bukan 0. U sama dengan 1 min Y kuadrat. Ya. Sorry. Ini harusnya nggak ada 0-nya nih. Nggak ada 0-nya nih harusnya. Ini nggak ada 0-nya harusnya ya, teman-teman. Jadi, kita akan lihat. Nah, dari sini kita mendapatkan bagaimana U-nya dan bagaimana V-nya dari sini nih harusnya. Jadi, ketika X, sorry, kita ulang. Jadi, hanya kan garis ini, X sama dengan 1. Kalau kita substitusi ke U, kan menjadi 1 min Y kuadrat. Kemudian substitusi ke V, sama dengan 2Y. Nah, jadi semuanya kan mengandung unsur Y nih. Nah, kita lihat kaitan U dan V bagaimana, gitu kan? Kaitan U dan V bagaimana? Jadi kalau ini dikuadratkan, V sama dengan ini biar ini bisa disubstitusi maksudnya nanti ya. Ini triknya. Jadi kalau kita kuadratkan V, ini kan menjadi 4Y kuadrat. 4Y kuadrat. Nah, Y kuadrat itu sendiri dari sini kan menjadi, ini kan Y kuadrat kan sama dengan U plus 1 min U, sorry. 1 min U. Oh, ini karena mouse. Ini kan menjadi 1 min U. Oke, ini. Ini salah nih, Jadi ini nggak ada 0 nih harusnya, ini nggak ada ya, nggak ada ini. Oke. Nah, bagaimana mau melihat kurvanya gitu kan? Kan kurvanya nanti harus harus dalam U dan V. Oke. Nah, bagaimana kaitan U dan V? Jadi, kalau ini dikuadratkan menjadi 4Y kuadrat sama dengan 4 kali 1 min U. Oke.
Nah, 4 kali 1 min U. Di mana U-nya, perhatikan di sini. Kan Y-nya ketika X sama dengan 1, ya. Ketika X sama dengan 1, kan Y-nya antara min 1 dan 1. Karena ini tadi. Karena ini tadi kan. Y-nya antara ketika X sama dengan 1, berarti masukkan X sama 1, berarti Y-nya antara min 1 dan 1. Nah, dengan begitu, kan U-nya sama dengan 1 min Y kuadrat. Oke. 1 min Y kuadrat. Berarti Y-nya minimal, Y-nya kalau kamu masukkan Y paling rendah, min 1, berarti kan di sini menjadi 1 kuadrat. Jadi 1 min 1, 0. Jadi U paling bawah adalah 0. Oke. Kemudian U paling atas, it should be no. Berarti 0. Berarti 0. U-nya harusnya. Intervalnya boleh dikuadratin dulu nggak, Bu? Hah? Yang min 1, yang interval min 1 Y sampai 1-nya, Bu. Yang jadi ini. kalau itu, Bu, yang atas yang min 1 sampai 1. Enggak, kan enggak ngaruh sebenarnya. Jadi dibikin dalam Y kuadrat, Bu. Kalau dalam Y kuadrat kan darinya 0 sampai 1. Oh, iya, 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 iya. Ini kan interval U-nya. Gini. Oke. Ini U-nya kan 1 min Y kuadrat ya. Sorry. Hah? U-nya kan 1 min Y kuadrat itu kan kalau digambar, ya kalau digambar sebenarnya kan memang begini ya. Oke. Enggak, intervalnya enggak dikuadratkan. Enggak dikuadratkan ini. No. Gini, gambar ini, gini dulu. U sama dengan 1 min Y kuadrat. Gitu ya. Atau gini, Y kuadrat kan sama dengan 1 min U ya. Y kuadrat kan sama dengan 1 min U. Jadi ini kan mau gambar ibaratnya U-nya ini akan digambar U dan V berkaitan gitu loh. Jadi seolah-olah ini V ini adalah fungsi dalam U atau U adalah fungsi dalam V. Mau digambar begitu. Nah, untuk just moment. Kalau Y-nya min 1, oke, 0. Kan U-nya ke sini. Kenapa jadi 0,1 ini? Itu, Bu, karena nilai Y-nya ketika Y sama dengan 0, Bu. Jadi maksimum nilai U-nya. 1 di 1. Oh iya benar. Sorry teman-teman. Oh iya benar. Iya. Oh oke, benar. Jadi kan ini ada 0 di antaranya ya? Iya, Bu. Oke. Betul. Jadi gini. Oh ya, benar. Good. Ikrom ya? Iya, Ibu. Ya.
Jadi ketika U-nya 0, ketika Y-nya 0 kan U-nya antara min, nih, nggak konsen. Ketika Y-nya 0 di sini, U-nya 1. Dan ketika Y-nya 1 lagi, dia balik lagi 1, gitu kan? Jadi U-nya antara 0 dan 1, berarti ke sini maksimal. Gitu. Jadi U-nya, nah sekarang V-nya. Nah, V-nya adalah antara min 2 sampai 2. Perhatikan. Kenapa dia antara, ya karena ini kan, karena Y-nya antara min 1 dan 1 gitu. Nah, jadi kalau digambarkan ketika Y-nya min 1, U-nya 0 gitu kan. Ketika Y-nya min 1, U-nya 0 dan V-nya juga 0, dan V-nya adalah min 2. Min 1 berarti V-nya min 2. Berarti dari sini. Nah, dari sini gambarnya. Oke. Ketika Y-nya 0, U-nya adalah 1. Ketika Y-nya 0, U-nya adalah 1 dan V-nya ya V-nya 0. Ya, intinya V-nya antara min ya 0,1 kan di sini. Oke. 1,0, sorry. 1,0 kan di sini. Oke. Ini 1,0. Kemudian ketika Y-nya 1, U-nya balik lagi 0. Tapi Y-nya 2. Nah, ke sini. Nah, kalau ditarik garis ibaratnya titik ini, gitu kan? Maka dia akan melengkung begini. Kira-kira begitu. Gitu ya, teman-teman. Maka daerah hasilnya adalah bidang ini. Jadi bidang yang segitiga seperti ini menjadi bidang parabola seperti ini. Ya, parabola terbalik, tetapi kalau kalian ya terbaliknya di sini gitu ya, bukan begini, ya, gitu ya. Iya ya, di sini karena ada 0, bukan karena di sini ada 0 ya. Min 1, 0, 1. Substitusi aja ke sini, substitusi. Kita masukkan aja titik-titiknya gitu maksudnya ya. Nah, dapat U-nya berapa, V-nya berapa. Okay. Sehingga diperoleh seperti ini gambarnya. Okay. Kemudian garis K, ya garis K sama aja dengan mencari garis G tadi. Okay. Garis K itu kan Y sama dengan min X yang ini. Y, substitusi ke U, maka diperoleh X kuadrat min X kuadrat sama dengan 0 di sini. Okay. Dan V-nya, tadi kan X-nya antara 0, 1, berarti karena di sini hasilnya 0, jadi U-nya tidak bergerak gitu. Meskipun berapapun X-nya bergerak, meskipun U-nya bergantung X gitu ya. Karena hasilnya 0, ya berarti U-nya tetap nggak bergerak gitu. Nah, tapi V-nya adalah min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat, di mana X-nya antara min 1, antara 0 dan 1. Sehingga V-nya itu hasilnya nanti akan ada di antara min 2 dan 0. Nah, sehingga kalau digambar, saya gambar yang ini. Oke. Jadi, garis ini, peta dari garis yang ini. Nah, ini hasilnya. Nah, akhirnya kita dapat bidangnya. Oke. Bidang inilah yang merupakan, ini juga medan vektor. Medan vektor di bidang, gitu ya. Hasil dari fungsi ini, gitu teman-teman, ya. Nah, jadi peta D oleh F adalah daerah D bintang, adalah U, V, di mana hubungan V dan U ada seperti ini. Oke. Seperti ini. Jadi gambar ini sebenarnya, oke. V kuadrat sebangan 4 kali 1 min U, di mana U-nya antara 0,1 dan V-nya antara min 2 sampai 2. Ini 0,1 ini adalah irisan dari sebuah bidang ini sebenarnya ya.
U sama dengan 0, kemudian U antara 0, 1, kemudian U sama dengan 0. Kemudian V-nya, yang ini 0 antara 0 sampai 2, kemudian min 2 sampai 2, kemudian yang di sini min 2 sampai 0, nah irisannya tidak lain adalah, bukan irisan, gabungan ya, sorry, gabungan. Maka gabungannya adalah min 2 sampai 2 di sini. Tidak lain adalah ini. Oke. Ini kan karena kan dianalisisnya satu-satu per garis gitu. Jadi kan daerah hasilnya tidak lain adalah bidang ini. Oke. Itu untuk fungsi untuk medan vektor ya, atau fungsi vektor. Atau kita kenalkan istilahnya kadang kalkulus vektor. Nah, sekarang untuk soal latihannya silahkan dilanjut. Lanjut, kita jam berapa? Bentar ya. Bu, maaf Bu, lagi ngajar nanti ya Bu. Saya ngajar sampai jam 11:30. Dan sekarang kita lanjut. Nah, ini menarik nih. Jadi fungsi medan vektor tadi kan menggambarkan aliran fluida, gitu ya. Bagaimana pergerakan fluida, kemana dia bergeraknya, gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar divergensi dan rotasi atau curve. Ini kaitannya dengan turunan fungsi tadi. Cuman turunannya beda, kita enggak, maksudnya kalau kayak di fungsi skalar ya, kita ada turunan parsial. Kemudian ada turunan direksional derivatif, ada turunan searah vektor gitu kan. Nah, di sini istilahnya ada istilahnya divergensi, ada istilahnya rotasi atau curve. Definisinya, nah ini kalian harus hafal nih. Harus hafal ya, harus diingat. Tapi nanti ilustrasinya mengilustrasikan apa sih ini? Kalau misalkan gradien ya, turunan parsial, oke? Vektor gradien di fungsi skalar sebelumnya itu kan untuk melihat seberapa cepat z ketinggian itu berubah ke arah X dan ke arah Y, gitu kan? Nah, kalau kalian ingat kemarin yang vektor gradien kan del F, misalkan kita punya F-nya terserah misalkan XY, ini kan tidak lain adalah do X F kecil I plus do F do Y J, ini kan, atau do F do X, do F do Y. Ini kan tidak lain, ini mirip ilustrasinya dengan misalkan single variabel, kalkulus satu variabel, turunan F itu kan tidak lain kemiringan garis singgung misalkan. Di sini juga sama sebenarnya, cuman yang ke arah X dan ke arah Y yang dilihat karena ini fungsinya dua variabel. Nah, di sini kita punya divergensi. Rumusnya adalah ini. Nah, perhatikan, kalian harus hafal operator ini ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya, sepertinya operator itu dia memetakan fungsi menjadi fungsi yang lain, misalkan kayak diferensial, integral, atau misalkan inverse juga, misalkan beda dengan fungsi, misalkan kalau fungsi f(x,y,z) dia dari kalau kita masukkan nilainya dia menjadi nilai yang lain, gitu kan? Gitu. Nah, kalau ini operator ini dibacanya del ya. Del atau saya sebut kadang-kadang nabla juga oke.
Nah, del untuk 3 dimensi, untuk ruang, untuk di R3 seperti ini. Jadi, do X, do X, I, do YJ, do ZK. Kayak gini. Nah, kalau del ini dikenakan ke fungsi skalar, kemarin ya, kita sudah bahas, kan kemarin fungsi skalar itu. Nah, V ini adalah fungsi skalar, maka dia hasilnya menjadi vektor. Nah, kayak gini. Ini kan fungsi skalar nih kemarin. Kalau del ini dikenakan ke fungsi skalar, hasilnya menjadi vektor ini. Tapi kalau dia dikenakan ke vektor, nah fungsi yang sekarang ini yang kita pelajari, fungsinya vektor, maka del ini, atau kita sebut istilahnya divergensi, atau kita tulis div f, itu tidak lain dot product dari del dengan vektor itu sendiri. Yang mana dot product kan kalian sudah tahu, tidak lain adalah komponen masing-masing dikalikan kemudian dijumlahkan. Nah, misalkan kita punya del f untuk fungsi dikenakan ke vektor 3 dimensi f. Okay? Maka kita akan peroleh ini. Jadi do dengan i dengan komponen i dikalikan, j dengan komponen j dikalikan, kemudian p dengan komponen p dikalikan, kemudian dijumlah ketiganya. Hasilnya skalar. Oke, kalian harus hafalkan ini. Del kalau dikenakan ke fungsi skalar hasilnya vektor. Oke, del kalau dikenakan ke vektor hasilnya skalar. Dia menjadi dot product, hasil kali titik seperti ini. Nah, curl atau rotasi itu tidak lain adalah hasil kali silang. Of course ini hanya berlaku untuk R3. R yang lain tidak ada, tidak berlaku. Karena R3 kan juga misalkan gerakan fluida ya kan memang ruang R3 aja sebenarnya. Misalkan kalian misalkan blender juice misalkan kan X, Y, Z aja. Itu kan ruang dimensi 3 kan sebenarnya. Kalau misalkan ditambahkan waktu, ya oke kita lupakan waktunya misalkan kayak gitu. Udah nggak ada ruang kita kan, kita dimensi 3 sebenarnya. Gitu kan maksimal kita dimensi 3. Cuman kalau di teori nanti sampai n pun kita bisa cari ibaratnya. Tapi untuk ini untuk curve tidak ya. Nah, ini hanya berlaku di R3. Nah, apa representasi geometrinya ini menarik. Tapi ini satu lagi catatan. Untuk ruang dimensi 2, curl tetap bisa kita cari. Okay? Curl tetap bisa kita cari, yaitu dengan menganggap z-nya 0, gitu kan? Jadi fxyz, fxy sama dengan, misalkan kita punya fxy sama dengan mxyi plus nxyj, kita bisa tulis dia sebagai fxy 0. Ya. Di mana komponen kekanya 0. Sehingga tetap akan sama ini. Ya. Nah, sehingga curl-nya diperoleh ini. Ini rumus nih, kalian juga harus dihafal. Nah, diingat ya, untuk ruang R2 ke R2. Untuk fungsinya dari R2 ke R2, kita masih punya curl. Yaitu ini. Do n do x min do m do y k. Ingat, curl itu hasilnya vektor ya. Jadi ini hasilnya sebenarnya 0,0 ini gitu ya. Kalau mau dituliskan sebenarnya ini 0,0, do n do x, min do m do y. Ini ya. Kalau ditulis sebenarnya min. Bukan koma ya. Jadi ini sebenarnya begini. Ini vektor kan? Oke. Ini ya kan karena kan kenapa bisa jadi begini kan kalian lihat aja. Misalkan determinan ini kan
I kali determinan ini, gitu kan? Ini plus, ini minus. Kalau misalkan kalian pakai kofaktor ya, ini plus, gitu kan? Jadi kan ini hasilnya pertama I kali determinan do 0 ya. Do 0 do Y minus do Z minus do N minus do N do Z. Oke. Do N do Z. Kemudian plus, kemudian yang J. Yang J kita punya do Z, do M do Z min do 0 do X. Ini minus ya, minus. Ini minus. Nah, lo. Udah nggak bisa. Oke, ini minus. Oke. Minus dalam kurung do, mana tadi? Do M do Z minus do 0 do X. Nah, ini I, ini J ya. Kemudian baru K-nya ini. K-nya adalah, K-nya kan yang ini berarti do N do X main do M do Y, gitu kan? Nah, ini do 0 do Y jelas 0. Do N do Z kan N. Tidak mengandung Z. Gitu kan? Sorry. Do N ya kan memang tidak mengandung Z karena Z-nya 0 kan? Karena Z-nya 0 kan? Tidak mengandung Z. Berarti ini 0 jelas. Oke. Apapun yang diturunkan ke terhadap Z pasti 0 karena Z-nya, karena fungsinya kan tidak mengandung 0. Nah, ini do M do Z of course juga 0. Nah, do 0 do X juga jelas 0. Jadi yang pertama ini udah 0. Maka tinggal sisanya adalah ini, gitu ya. Gitu, teman-teman. Oke. Kemudian divergensinya adalah ya tinggal dikalikan. Divergensi komponen pertama dengan komponen pertama, of course komponen K-nya dia 0, tidak ada. Sehingga tinggal do M do X, do N do Y plus ya. Karena dia dot product. Nah, ilustrasinya, nah ini yang perlu saya jelaskan biar kalian kebayang ya. Curl ini terutama dia menggambarkan mana? Contohnya mana sih? Contohnya mana ini? Oke, saya gambarkan ini ya. Ini saya curl itu mengilustrasikan. Nah, ini misalkan curl itu menunjukkan dia ada rotasi atau tidak dari cairan itu. Kalau ini jelas ada, kalau dari ini jelas ada rotasi ya. Kita coba cari rotasinya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, kalau seperti ini dia berarti berlawanan jarum jam. Nah, kalau begini nanti putarannya dia searah jarum jam. Nah, sekarang misalkan kita punya fungsi, kita ganti fungsinya ya. Nah, seperti ini jelas, atau kita cari nih curl-nya ini. Curl-nya ini kita cari, meskipun di sini apakah kau sudah ngitung, tapi salah beliau sepertinya. Oke. Oi.
Oh my God. Yang mana nih? Nah, ini ya, ini salah nih beliau nih. Ini bukan 0 nih. Oke. Karena di sininya salah beliau. Oke. Seperti ini misalkan. Kita dari fungsi pergerakannya sudah jelas dia ada rotasi kan ya. Ada perputaran. Nah, kita hitung ini, of course yang IJ sudah pasti dia 0 gitu. Tinggal kita cek yang K. Nah, yang K ini salah. Yang K. Ini kan harusnya min Y, ini X gitu ya. Nah, makanya beliau salah. Ini hasilnya adalah, kan tadi kan hasilnya tadi do M ya. Oh, sorry. MN kan? Oke, tadi kan do M, do Y. Sorry. Aku juga belum hafal. Do N min do N do X. Ini kan hasilnya tadi. Kita cek lagi ke atas deh. Coba kita lihat. Saya juga belum hafal nih, teman-teman. Mana ya? Tadi kita cek lagi ke atas. Yang tuker yang 2 dimensi. Yang 2 dimensi. Ya, do N do X min do M do Y. Ya, ini do N do X min do M do Y ya, do N do X min do M do Y ya. Kalau M N gitu ya. Do N do X min do M do Y, balik saya. Sorry. Ini hello. Oh, ini. Do N do X min do M do Y gitu ya. Ini M. Oke, ini M, ini N gitu kan? Hah? Just moment. Do M do X salah. Kan sebenarnya begini. Set gini kan? Ya, do M do X min do M do Y. Ya, kan ini dikurang ini gitu kan? Benar ya? Do N, berarti do N ya. Do N do X min do M do Y. Do Y. Nah. Jadi ini dikurang ini gitu kan? Untuk yang K ya. Nah, M-nya kan min Y. M-nya kan min Y. Ini kan, just a moment. Ada something wrong nih. Do M do X. Ini N. Oh iya, betul. Sorry, betul. Oke. Do N do X. Oke, saya tulis lagi di sini ya, karena saya udah nggak bisa ngapus. Do N do X kan sama dengan do X do X. Iya kan? N-nya kan X nih. Ini N. Ini N kan? X. Ini kan tidak lain sama dengan 1. Turunan X terhadap X kan 1. Kemudian do M do Y kan sama dengan M-nya min Y. Berarti min do Y do Y. Berarti sama dengan 1. Min 1. Oke. Min kali min 1 ini kan 1 min 1 berarti plus 1 ya. Berarti sama dengan 2. Ini saya
Kalau terlanjur nyoret, saya susah nyoretnya. Ini ngapusnya lagi ya. Beda dengan di notes. Jadi core-nya ini 2. Ini di K ya, K. Harusnya min 2 loh. Karena Iya, dia Bu. karena Yang berlawanan X minus. berlawanan jarum jam. Hah? Yang X-nya, Bu, yang ada min-nya, Bu. Oh, saya yang salah ngitung ya. Yang kebalik, Bu. Oke. Tapi Oke. bener min 2. Ini do M do X benar ya? Hah? Just moment. Do min X per do X, Bu. Jadinya nanti. Hah. Determinan domin X per X. Oh, ini minus ya? Ah, just moment. Oh, ini minus ya? Iya, Bu. Ini do M, do Y, ini do M, do X gitu kan? Do N, do X kan? Iya, Bu. Oke. Ya. Jadi oke lah kita ini aja. Jadi do min Y gitu kan ya sebenarnya ya. Do min Y, do Y. Minus do X, do X. Bentar teman-teman. Harusnya min 2 kan? Iya, Bu. Ini kan min 1, ya. Ini min 1 sama dengan 2, min 2 gitu kan? Yang ada min-nya yang X-nya, Bu. Yang Y-nya plus, Bu. Hah? Di soal, Bu. Itu kan I. Apa sih ini? Yang Y-nya yang plus. Tapi yang ada minusnya yang X-nya, Bu. Jadi do min X per do X min do Y per do Y. Do min X per X. Do min X per do X dikurang do Y per do Y, Bu. Loh. Ini min X maksudnya? Iya, Bu, min X. Di PDF-nya min X. Yang Y-nya plus. Tapi ini kan MN. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Bentar, Bu. Ini kan MN. Katakanlah apa L terakhir. Ini benar. Maksudnya ini min Y di depan ini. Ini justru salah ini. Atau begini deh. Ya karena ini penjelasannya udah jelas salah ya. Udah salah. Atau gini deh, saya kasih kalian YouTube-nya Khan Academy. Ya karena ini deh. Mana ya? Oke, curl and divergency misalkan ya. And divergence. Nah, yang curl. Nah, ya ini nih. Oke, ini ya. Nah, ini sama kan?
Kalian tontonlah ini. Tuh salah punya Pak Koko itu salah. Oh my God, saya yang salah. Saya yang salah. Maksudnya saya yang salah menjelaskan. Kebalik. Oke. 2 ini hasilnya 2. Oke. Udah bener 2 hitungannya. Oke, oke, oke. Nah, oke, oke, kita lihat lagi. Kita lihat ini ya. Nah, perhatikan. Untuk yang I itu ini, sorry, nggak bisa ya, nggak bisa dicoret ya. Ini kan ini dikurang ini, gitu kan? Untuk yang K, ya kan hasilnya K. Yang K berarti kita hapus kolom ini. Hasilnya adalah ini dikurang ini. Gitu ya. Oh, minus ya. Oh, sorry, salah. Yang Y ini ya, ya ini dikurang ini. Positif ya, bukan negatif. Minus ya. Saya yang salah jelasin, bukan min 2 tapi 2. Nah, oke. Oke ya, oke ya seharusnya ya. Oke, kita balik. Kalian tonton ini ya nanti di rumah. Jadi oh. Hello. Oke. Udah benar. Jadi kan determinan itu ini dikurang ini. Ah. Gitu kan? Kalau yang K ya, kan di atas rumusnya sudah IJ, komponen IJ sudah jelas 0. Oke, karena komponen Z tidak adalah 0, maka turunannya yang berkaitan dengan Z pasti 0. Nah, dan ini juga 0 kan? Nah, yang K kan tidak lain adalah komponen do X, ini do X minus do Y. Ini kan? Ini dikurang ini. Ini terbalik nih, terbalik. Oke, jadi emang do X dari X minus do X sampai do Y dari nah ini kan satu Y-nya tadi ini domain Y ya. Ini 1 minus berarti plus 1 sama dengan 2. Positif itu menunjukkan dia rotasinya berlawanan jarum jam. Nah, saya tadi kebalik gitu. Jadi kalau mikirnya kalau searah jarum jam yang positif. Padahal kan yang berlawanan kan. Apapun itu kan sebenarnya ketika vektornya negatif. Ketika vektor bergerak gitu ya. Kalau searah jarum jam dia positif gitu ya. Searah jarum jam dia negatif. Kalau berlawanan jarum jam dia negatif. Nah, dia positif nih. Berlawanan jarum jam dia positif. Gitu. Jadi ini kurnya 2 ya. 2K lah katakanlah. 2 ini positif, ini menunjukkan bahwa rotasinya dia berlawanan jarum jam. Nah, kalau negatif kita kasih contoh yang mana tadi? Misalkan fungsinya kayak apa ya? Yang negatif atau kita ganti ininya? Kalau min X itu 0. Kalau misalkan min Y, coba deh. Coba kita coba. Misalkan di sini min Y min X kayak apa sih? Oh, no, tidak ada rotasi di sini.
Nanti kita bisa buktikan bahwa yang seperti ini tidak ada rotasi. Atau mungkin kayak apa fungsinya kira-kira yang katakanlah dia rotasinya, atau mungkin di ini ada deh di PDF. Di sini ini salah ya teman-teman. Ini salah ya. Ini salah ya. Ini kan y-nya aja udah salah nih. Ini harusnya min y di sini kan, min y. Ini komponen pertama min y. Ini bukan karena y komponen kedua. Oke. Komponen keduanya adalah x. Komponen ketiga adalah 0. Oke. Jadi m x y z misalkan. X y daerah asalnya x y z, tapi daerah hasilnya m n p misalkan. Oke. Komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga. Oke. Lebih jelasnya kalian tonton lagi tadi di ini. Kita cari misalkan fungsi yang mana yang ini, curl. Nah, curl itu mengilustrasikan itu. Jadi dia ada rotasi atau tidak. Oke. Nah, kalau misalkan ini gimana sih? Saya ya ini teknologinya. Misalkan yang mana fungsinya? Tadi ada contoh lagi yang fungsi yang mau saya gambar misalkan. Bentar. Ini ya. No. Nah, X plus Y coba kita cek kayak apa X plus Y. Apakah dia ada rotasi? Salah. X plus Y. Oh, nggak ada. Kalian bisa hitung sebenarnya. Ini turunan terhadap ini kan tadi rumusnya do n. Jadi komponen turunan terhadap Y tapi untuk komponen pertama, gitu kan? Turunan terhadap Y tapi terhadap komponen pertama. Di sini komponen pertamanya X. Do X do Y turunan X terhadap Y jelas 0. Oke? Ini makanya dia tidak ada rotasi kalau seperti ini. Tidak ada rotasi. Turunan terhadap X tapi untuk komponen kedua. Jadi mungkin cara ngitungnya gini kalian biar ingat ya. Jadi untuk 2 dimensi, untuk R2 curl itu hasilnya kan cuma K. Jadi komponen yang ke K, tapi rumusnya adalah turunan terhadap Y tapi untuk komponen yang pertama dikurangi turunan terhadap X untuk komponen yang turunan terhadap X tapi untuk komponen yang kedua, gitu kan? Nah ini jelas turunannya 0, jadi dia tidak ada rotasi kalau fungsinya seperti ini. Oke. Kalian bisa cek rotasinya, curl-nya. Nah ada sih nanti fungsi, kalian bisa carilah di YouTube seperti apa curl-nya di titik apa. Kalau kalian cari curl-nya misalkan yang searah jarum jam, dia pasti curl-nya untuk R2 ya, ini khususnya ya. Untuk R2 dia pasti curl-nya itu komponen terakhir, kan hanya komponen terakhir, komponen K. Dia pasti negatif. Pasti negatif gitu. Kalau curl-nya searah jarum jam gitu. Nah, untuk divergensi kita udah jam berapa nih? Oh, masih renjang ya. Untuk divergensi, nah ini misalkan ini udah jelas pasti tidak ada curl-nya ini. Tidak ada curl-nya. Yang ini
Oke. Nah, untuk divergensi itu menunjukkan kalau divergensinya tadi skalar. Jadi kalau skalar sudah pasti kita bisa tentukan positif, negatif, atau nol gitu kan. Nah, kalau yang curl tadi kan dia vektor sebenarnya. Saya belum melihat sih, tapi sejauh ini kalau curl, misalkan untuk 3 dimensi misalkan, untuk 3 dimensi kalau curl, pastinya memang vektornya itu negatif. Harusnya semua komponennya negatif gitu. Semua komponennya negatif, baru dia curl-nya itu akan berlawanan jarum jam. Sorry, kalau curl-nya negatif, kalau semua komponennya itu negatif, maka gerakan fluidanya itu akan muter searah jarum jam. Tapi kalau positif, dia akan muter berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kalau divergensi itu kalau divergensinya positif, di suatu titik, misalkan saya sih lebih suka yang di YouTube-nya. Nah, kayak gini nih, kayak gini aja nih misalkan. Kayak gini. Ini misalkan ya. Kalau yang kayak gini, panahnya sudah pasti dia positif di titik ini. Oke, di titik ini. Di titik ini menggambarkan apa? Seberapa banyak di titik ini tuh menyemburkan, misalkan dia partikel air, misalkan panahnya itu merepresentasikan partikel air, dia ibaratnya kayak semburan gitu loh. Semburan, nyembur. Nah, kalau misalkan itu kalau positif. Kalau negatif dia nyedot. Misalkan kayak zinc, kayak air di nyedot, kayak misalkan kamu cuci piring, dia masuk ke itu kan motor-motor, kalau misalkan motor ya berarti ada curl dan juga masuk misalkan di situ, nyedot ke dalam. Nah, kalau sih nggak muter juga sebenarnya ya, kalau karena cuci piring airnya kan masuk ke dalam tuh. Nah, di titik itu dia nyedot, berarti di situ divergensinya pasti negatif. Oke. Nah, kalau kayak gini nih, kayak gini, nah ini nih sudah dihitung di sini 2, nah sudah pasti dia. Dan bahkan ini 2 di konstan ya, berarti di setiap titik dia positif, dia nyembur, ibaratnya keluar. Misalkan kita ambil, kalau di sini sudah jelas ya, dia keluar panahnya, keluar semua dari titik ini. Kalau misalkan dari sini misalkan, kalau di titik ini misalkan ya, ini bisa dilihat yang masuk dan yang keluar itu lebih kecil kalau dia positif, yang masuk itu lebih sedikit daripada yang keluar magnitudenya. Itu panjang panahnya ya. Nah, perhatikan di titik ini misalkan, di titik ini dia yang masuk sekecil ini, tapi yang keluar dari titik ini lebih panjang lagi. Oke, itu menandakan bahwa dia positif divergensinya. Oke, kalau panjang panahnya yang masuk, ya ini berarti ilustrasinya kayak gini. Oke, ya, yang masuk misalkan titik di sini lah ya, yang masuk sekecil ini, yang keluar sebesar ini, maka dia pasti positif. Oke, nah, ternyata ini dia adalah vektor ini, dinamikanya ini ya, xi. Perhatikan xi di sini panahnya dia bergerak hanya ke arah x ya, ke arah y dia tetap. Perhatikan panahnya di sini. Dan semakin besar X, pastinya dia nilainya kan semakin besar. Artinya panahnya semakin panjang, gitu kan? Panahnya semakin panjang. Perhatikan di sini dari kecil panjang. Nah, kalau digambar lagi di sini akan semakin panjang, artinya gerakan fluidanya semakin X-nya semakin ke sana, dia semakin cepat ibaratnya kayak gitu ya. Semakin untuk perubahan X yang kecil, ibaratnya dia vektornya semakin panjang.
gitu. Nah, yang seperti ini juga pasti positif karena dimanapun titiknya, perhatikan satu, tidak bergantung titik kan, selalu positif. Katakanlah kalau kita ambil titik di sini, misalkan yang masuk ke titik ini kecil, kemudian yang keluar besar. Di sini misalnya juga yang masuk lebih kecil, yang keluar pasti lebih besar. Nah, itu untuk menunjukkan divergensi itu positif. Oke. Nah, ini ke kiri ini arah minus aja. Vektornya ke kiri ini kan minus S untuk X-nya negatif kan. Gitu. Jadi itu ya. Nah, kayak gini misalkan nih. Nah, ini min 2. Nah, ini kesedot. Dan bahkan di setiap titik dia kan konstan min 2, tidak bergantung X di mana gitu kan. Berarti dia di titik manapun dia ibaratnya nyedot, atau kalau enggak yang masuk dengan yang keluar lebih kecil. Jadi yang masuk lebih besar, yang keluar lebih kecil. Nah, misalkan kamu ambil titik di sini, pasti panah yang datang dari sini gitu lebih panjang kan dengan yang keluar dari titik ini. Kan panah datang dan masuk itu kan dilihat dari arah panahnya gitu kan. Datang dari mana panahnya? Ini kan datang dari sini nih. Datang ke sini, masuk, keluarnya semakin kecil. Di sini masuk sepanjang ini, keluar makin kecil, dan terus makin kecil. Sehingga dia kesedot gitu kan. Nah, itu menggambarkan divergensi kayak gitu. Gitu teman-teman. Di YouTube banyak deh, di YouTube. Misalkan kita gambar min X, min Y. Kalian bisa lihat ya. Keren, dan ini terapannya ke macam-macam loh. Bisa buat mendesain mobil, pesawat dengan, karena kan kayak apa tipenya yang harus dibikin supaya aliran fluidanya secepat ini. Nah, kayak gitu misalkan. X min Y minus Y. Nah, tuh. Jadi sedot kayak gitu. Itu divergensinya pasti negatif kalau kesedot kayak gitu. Curl-nya pasti 0. Dia tidak ada rotasi. Gitu ya. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Saya mau stop sampai di sini dulu ya. Untuk hitung-hitungannya ya hitung seperti biasa lah kan, kalian nyari curl ini kan turunan biasa. Ini kan divergensi ngitungnya rumusnya seperti ini, curl tapi yang paling menarik sebenarnya kan ilustrasinya. Dia bagaimana fluida itu bergerak. Mau gelombang laut misalkan kamu. Misalkan rambatan tumpahan minyak misalkan, kemana dia merambatnya, apakah dia kesedot ke ada pusaran misalkan kayak gitu ya. Nah, ini salah nih. Ini salah ini ya. Nah, kita punya sifat-sifat curl dan divergensi seperti ini, kalian bisa baca sendiri sebenarnya ya. Dan soal latihannya adalah berarti ada 2 ya. Nah, medan vektor konservatif saya bahas nanti aja. Soal-soalnya berarti ini 1 sampai 6 dan lanjutkan seperti biasa, dan 1 sampai 6 juga ada 12 ya. Gitu teman-teman, ada pertanyaan nggak? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada, paham ya? Paham nggak? Insya Allah paham, Bu. Oke, dibaca lagi. Nonton di YouTube tuh keren-keren simulasinya di YouTube ya. Kalian banyak tuh curl, divergensi gitu ya. Itu dan penerapannya itu keren-keren itu. Ke engineering khususnya ya. Engineering, kalau kalian ikut ininya siapa kemarin? Marwan kemarin juga itu sama di minyak misalkan. Itu ya. Pasti ya menggunakan hal-hal yang seperti ini. Di balik hitungannya gitu ya, yang kayak gini nih. Nah, bagaimana pergerakan misalkan
bor. Nah, bagaimana lumpur yang naik itu pergerakannya kayak apa, mau dibikin kayak apa, tekanan mau dibikin kayak apa, pergerakannya secepat apa misalkan lumpur itu naik. Nah, pasti banyak sekali parameter-parameter yang menentukan, misalkan bagaimana pressure-nya, bagaimana pipanya. Nah, di situ tuh model matematik yang kayak gini gitu. Itu ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada saya stop dan silahkan, ini kan hitung-hitungan sepertinya ya. Ya, hitung-hitungan. Medan magnet misalkan, medan magnet kalau positif itu mengeluarkan arus listrik, kalau yang negatif nyedot misalkan kayak gitu. Itu terapannya ke situ juga. Medan magnet yang kutub positif dan negatif. Kalau kutub positif tuh dia positif karena dia mengeluarkan energi listrik gitu. Kalau yang negatif misalkan nyedot kayak gitu. Makanya di situ disebutnya kutub positif, kutub negatif, gitu ya. Oke, kalau nggak ada saya stop. Sudah jam 9 ya. Mana zoom-nya nih? Nah, ya oke. Saya stop ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. And meeting for all ya.